Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita insyaallah di pagi hari ini menjelang siang kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Huququl Aulad 'alal Aba wal Ummahat. Dan kita masih dalam pembahasan hak-hak anak setelah kelahirannya. Hak-hak anak setelah kelahirannya. Telah kita baca di antara hak-hak anak setelah kelahiran bahwa yang wajib untuk dilakukan bagi para orang tua, dan ini adalah pemenuhan hak atas anak kita. Yang pertama adalah hendaknya orang tua menyambut kelahiran anaknya tersebut dengan bimbingan as-sunnah, yakni sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam telah mengatur sekian dari bimbingan dalam hadis-hadisnya bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh kedua orang tua ketika bayinya atau anaknya terlahir. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua di antara hak mereka, yakni anak-anak kita setelah lahirnya, adalah memberikan nama yang baik kepadanya. Memilihkan nama yang bagus, memilihkan nama yang baik itu secara arti dan maknanya. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan, nama-nama itu sangat memiliki pengaruh terhadap apa yang dinamai. Pribadi-pribadi yang dinamai memiliki pengaruh dari nama-nama yang baik. Jika nama-nama itu baik, maka hal kebaikan yang akan dia dapatkan. Begitu juga ketika nama-nama itu tidak baik, dalam artian jelek nama tersebut, baik itu jelek dari makna dan arti maksud dari nama tersebut, maka nama itu akan menyebabkan sang anak dicela karenanya. Dan ini salah satu
barakallahu fikum, yang tidak seharusnya dilakukan bagi seorang ayah maupun seorang ibu. Wajib baginya untuk memberikan nama yang baik bagi anak-anaknya, sehingga anak ini tidak dicela oleh kaumnya, atau tidak diolok-olok atau dijadikan bahan olokan. Maka dari itu Nabi SAW mengatur ini semua, dan juga telah kita jelaskan bagaimana aturan nama-nama yang baik itu. Ya. Boleh bagi seorang untuk memberikan nama dengan nama Nabi, dengan nama-nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abdullah dan Abdurrahman, atau disandarkan dengan Asmaul Husna. Bisa dengan Abdul Aziz, Abdul Karim, Abdul Alim, dan yang lainnya dari Asmaul Husna. Nah, atau juga bisa anak kita diberi nama dengan nama-nama orang-orang salihin dan juga salihat dari kalangan para sahabat, dari generasi tabi'in wa atba'ut tabi'in, boleh. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, kaum muslimin wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian hak yang ketiga adalah mengakikahinya. Al-aqiqah. Mengakikahi bayi yang baru lahir adalah perkara yang disyariatkan dan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pemenuhan hak kita terhadapnya. Nah, di antara syariat akikah ini dilakukan pada hari yang ke-7. Jika dia tidak mampu, hari yang ke-11, hari yang ke-14. Jika dia tidak mampu di hari itu, bisa hari yang ke-20 dan yang seterusnya. Ya. Bagaimana kalau dia tidak mampu? Tentunya kalau dia tidak mampu, maka dia tidak disyariatkan untuk mengakikahi bayinya atau anaknya. Sehingga syariat akikah ini dibatasi dengan apa? Dengan kemampuan. Nah, bayi laki-laki dengan 2 ekor kambing dan bayi perempuan 1 ekor kambing. Kemudian setelah diakikahi, digundul rambutnya, ya, kemudian disedekahi seberat rambut bayi tersebut kepada fakir miskin. Nah, terkait permasalahan akikah, banyak pertanyaan seputar akikah, terkhusus ketika akikah itu berbarengan dengan syariat kurban. Mana yang lebih dikedepankan antara akikah dan syariat kurban? Ya. Jika dia mampu, jawabannya jika dia mampu menjalankan 2 syariat sekaligus. Beli kambing untuk akikah, dia mampu, untuk berkurban pun juga dia mampu, maka diamalkan kedua-duanya. Jika memang dia memiliki kemampuan. Jika ia tidak mampu, ya, terkait akikah ataukah kurban, maka dia tidak dibebankan syariat akikah kepadanya karena dia tidak mampu. Nah, bagaimana jika dia mampu hanya membeli salah satunya dari 2 syariat tersebut? Mana yang dia pilih? Apakah dia mendahulukan akikah untuk anaknya, ataukah dia memilih kurban? Maka jawabannya sebagaimana juga ini adalah jawaban dari para ulama, yang didahulukan adalah syariat kurban. Ya. Yang didahulukan adalah syariat kurban. Ya, ini dia berkurban, membeli kambing untuk berkurban. Kenapa? Dikarenakan kewajiban dia untuk mengakikahi anaknya
itu waktunya lebih fleksibel dibandingkan kurban. Ya. Sebagaimana yang kita baca atau yang kita jelaskan pada perjumpaan yang lalu, bahwasanya akikah itu dilakukan pada hari ke-7. Nah, atau hari ke-14 atau hari ke-21. Fleksibel. Ya. Dan hukumnya pun sunnah muakkadah. Adapun kurban, hukumnya wajib bagi yang mampu, dan syariat kurban ini terikat oleh waktu. Tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun di luar tanggal itu, dia tidak disyariatkan kurban. Nah, sehingga untuk kewajiban akikah dia bisa tunda. Ya. Mungkin hari ke-21-nya atau hari yang setelahnya, atau dia menunggu kemampuannya. Tidak mengapa. Tapi ketika syariat kurban, jika kita tidak bisa berkurban di tahun ini, maka untuk berkurban lagi menunggu tahun berikutnya, dan ini spekulasi. Bisa jadi kita bertahan hidup sampai tahun depan, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyempatkan kita untuk mengikuti kurban di tahun yang akan datang, dikarenakan Allah sudah cabut nyawa kita. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka seorang muslim pandai-pandai untuk memperhitungkan, mempertimbangkan mana yang lebih didahulukan antara ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Wallahu alam bissawab. Nah, kita lanjutkan poin yang keempat dari hak anak setelah kelahirannya. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, rabi'an ar-radha'atul haqqah. Ar-radha'atul haqqatu. Poin yang keempat, hak yang keempat adalah menyusuinya dengan benar. Yani menyusui anaknya dengan benar. Fala yu'zalu tiflu an halibil ummi illa li darurah li'annahu al-anfa'u wal aslah. Tidak diperbolehkan ya, seorang bayi dijauhkan dari ASI ibunya, kecuali jika ada sesuatu yang darurat. Kecuali jika ada sesuatu yang darurat. Kenapa? Li'annahul anfa wal aslah. Dikarenakan ASI itu sendiri adalah sesuatu yang sangat bermanfaat dan lebih mendatangkan kebaikan dan maslahah bagi sang bayi. Dan juga orang tuanya sekaligus, yakni ibunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Nah, surat Al-Baqarah ayat yang ke-233. Faqad thabata anna fi irda'il ummi manfa'atan lil ummi wa li radhi'iha. Telah tetap bahwa dalam menyusuinya, yakni dalam penyusuan seorang ibu terhadap bayinya, terdapat manfaat yang pertama bagi ibu itu sendiri dan bagi yang disusuinya. Ada manfaatnya.
Minantifaihi biqurbiha minhu. Yang pertama di antara manfaatnya yang sangat jelas kita saksikan adalah bahwa dalam penyusuan seorang ibu terhadap bayi atau anaknya adalah yang pertama kedekatan dengan sang anak tersebut. Ya, ini kedekatan antara ibu dengan anak itu. Nah, yang kedua, wa bi'atfiha alaihi, dan juga kasih sayangnya kepada sang bayi. Karena anak bayi ketika dia menangis, ketika dia meronta, ya, ada dua kemungkinan atau ada sekian kemungkinan. Bisa jadi bayi tersebut lapar, ya, sehingga dia harus menangis. Bisa jadi bayi tersebut terganggu, ya, mungkin karena ngompol dan yang lainnya, sehingga dia menangis. Atau dia mungkin merasakan kesakitan pada tubuhnya, dia menangis pula. Subhanallah, ya, ketika sang ibu mendekatkan, ya, asinya kepada sang bayi langsung tenang, ya, merasakan kenyamanan ketika didekap oleh ibunya, ya, sehingga sang ibu pun juga merasa dekat dan sayang terhadap anaknya. Sang anak pun juga akan merasakan kedekatan dan sayangnya terhadap sang ibu. Nah, wa nahwi dzalika minal umuri allati qad dhahara aw dhaharat dalailu katsirin minha. Dan yang lainnya, ya, berupa contoh-contoh atau hal-hal yang tampak, ya, yang tampak dari bukti-bukti dan sejumlah manfaat tersebut. Barakallahu fikum. Wa umurun ukhra lam tadhhar dalailuha, dan juga akan juga didapati hal-hal yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Artinya apa? Manfaat-manfaat, faidah-faidah yang secara zahir kita tidak melihatnya, tapi ada. Nah, kaum muslimin dan juga muslimah, keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah, berkata Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab ini, wala ya'murullahu jalla wa ala wala yahuthu illa bima fihi khairun wa manfa'atun fil ula wal akhirah wala syakka huwa nafi'un wa mufidun. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan dan memberi motivasi, memberikan dorongan kecuali pada perkara yang di dalamnya ada sebuah kebaikan dan manfaat bagi seorang hamba di dunia maupun di akhiratnya. Dan inilah faidah dari ditetapkannya syariat, faidah dari perintah-perintah Allah dan juga perintah Nabi-Nya Muhammad SAW. Tidak ada satu perintah pun yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran maupun yang ditegaskan oleh Nabi SAW untuk dilaksanakan, melainkan ada kemaslahatan yang besar dan kebaikan yang banyak bagi seorang yang melakukannya. Tidak diragukan lagi. Termasuk diantaranya adalah syariat ini. Apa? Yakni ar-radha'ah, menyusui, ya, yang akan memberikan banyak manfaat dan juga faidah. Maka dari itu Syekh menyatakan, wala yajuzu lil ummi an tudarra waladaha. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang ibu membahayakan bayinya. Tidak boleh. Membahayakan dalam artian apa? ASI itu banyak memiliki kandungan yang sangat bergizi bagi sang bayi. Ya. Di dalam cairan ASI itu ada sekian zat-zat yang dibutuhkan oleh sang bayi.
Dan ini banyak kita dapati kalau kita mau membaca dan juga mendengarkan bagaimana penjelasan-penjelasan orang-orang yang di bidangnya. Mereka sangat menyayangkan ketika sang ibu tidak mau menyusui anaknya, ya, dengan beberapa sebab. Ya. Ada yang memang karena tidak bisa menyusui anaknya dikarenakan penyakit atau terhalangi dengan berbagai macam uzur yang syar'i. Ada juga yang takut, ya. Takut dengan apa? Takut penampilannya berubah, ya. Atau takut tersibukkan dengan anaknya. Barakallahu fiikum. Maka yang seyogyanya bagi seorang muslim, khususnya bagi muslimah, adalah dia menjalankan hak anak ini dengan cara menyusuinya, ya, dengan cara menyusuinya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma ar-radha'ah." Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban sang ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha, la tudarra walidatun biwaladiha, wala mauludun lahu biwaladih. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Ayat ini penggalan la tukallafu nafsun illa wus'aha, bahwasanya seorang tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kewajiban melainkan menurut kadar kesanggupannya. Selama dia sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajibannya, maka dia sudah dikategorikan dia telah memenuhi kewajiban dia sebagai seorang ayah. Nah, ini juga harus dipahami bagi para istri, ya, bagi juga anak. Ketika sang ayah sudah tidak sanggup, ya, dia sanggup memenuhi kebutuhan atau kewajibannya sebatas kemampuan, semaksimal kemampuan yang dia miliki, ya sudah, ya. Barakallahu fikum. Tidak perlu takalluf, melampaui batas dengan apa? Memaksakan diri. Memaksakan diri maksudnya apa? Yakni ketika dia tidak mampu untuk memenuhi, ya, memenuhi kewajibannya, memberikan makan dan juga pakaian, kecuali yang dia mampu tadi. Ketika dia merasakan tidak mampu, akhirnya dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan takalluf, ya, sikap memaksakan diri. Dan ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Nah, istri ingin baju jenis tertentu. Ternyata ketika dilihat harganya sangat mahal, ya, bisa mencapai ratusan ribu. Sang suami hanya bisa membelikan pakaian layak, ya, layak, ya mungkin tidak terlalu mewah, tapi layak untuk dipakai. Cukup, sudah kewajiban suami sudah terpenuhi, ya. Tidak kemudian sang suami akhirnya berupaya, berusaha dengan keterbatasan kemampuannya, kemudian dia melangkah untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baju, ya, perkara baju. Atau yang lebih dari itu, rumah misalnya. Si istri menuntut agar punya rumah sendiri. Ya, kita tahu kalau kita membeli rumah, ya, tinggal pilih mau bangun sendiri ataukah beli jadi. Kalau bangun sendiri dia butuh tanah, dia harus membelikan tanah.
kemudian bangunan dan yang lainnya. Kalau dia beli secara langsung, ya, bisa cash, bisa kredit, ada kredit yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, dan rata-rata kaum muslimin dengan keawaman dan jauhnya mereka dari bimbingan ilmu, atau dia sudah paham akan tetapi hawa nafsu, ya, hawa nafsu dan juga angan-angan yang begitu panjang, terlalu berangan-angan terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan, akhirnya dia bermudah-mudahan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia ngambil rumah dengan apa? Dengan sistem kredit di bank. Terjatuhlah dia ke dalam kemaksiatan riba. Salah satu dosa yang paling ringannya, ya, dalam dosa riba adalah seperti seorang yang menzinahi ibunya. Nah, inilah yang disebut dengan takalluf, sikap, ya, memaksakan diri. Maka dari itu kepada para istri, ya, tanamkan pada diri kita semuanya qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suami. Jangan banyak menuntut dengan sesuatu yang tidak dimampui olehnya. Yang wajib bagi antunna adalah banyak-banyak mensyukuri apa yang diberikan oleh suami. Makanan yang halal, ya, dari pekerjaan yang halal, adapun tempat tinggal sebatas dia tidak ditimpa hujan, juga tidak merasakan terik panasnya secara langsung, terhindar dari angin dan debu, itu sudah cukup walaupun harus mengontrak. Nah, karena Islam tidak mengatur ini rumah itu harus punya rumah sendiri, tidak. Nah, barakallahu fikum, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Qala al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, nahallahu an tudarra walidatun biwaladiha. Allah Subhanahu wa taala melarang seorang ibu mendatangkan perkara yang membahayakan terhadap anaknya. Bagaimana ini maksudnya? Allah melarang seorang ibu mendatangkan bahaya terhadap anaknya. Qala wa dzalika an taqula al-walidatu lastu murdi'atahu wa hiya amthalu lahu ghidha'an wa ashfaqu alaihi wa arfaqu bihi min ghairiha. Yaitu ketika sang ibu mengatakan, aku tidak mau menyusuinya, ya, aku tidak mau menyusuinya, padahal ia sangat baik sebagai makanan bagi bayi tersebut. ASI itu sangat baik bagi perkembangan bayinya, bagi kesehatan bayinya, bagi daya tahan tubuh bayinya. Di samping itu juga sang ibu lebih mengasihi dan menyayangi bayinya dibanding wanita lain. Ya. Barakallahu fikum. Tentunya yang lebih sayang terhadap anaknya adalah ibunya yang melahirkan dia. Nah, dibandingkan orang lain. Nah, falaisa laha an ta'ba ba'da ayyutiha min nafsihi ma ja'alallahu alaihi. Maka tidak boleh bagi sang ibu menolak. Ya. Tidak boleh bagi sang ibu menolak setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya dari apa? Dari diri si bayi. Apa yang Allah wajibkan atasnya. Dia
sang ibu tadi, seorang istri tadi bersama suaminya sudah berupaya untuk bagaimana caranya punya anak. Ketika melahirkan sang bayi, maka konsekuensinya sang ibu pun harus merawatnya. Yang pertama, ibu harus menyusuinya, ya. Karena itu adalah sangat dibutuhkan oleh si bayi tadi. Dan sudah diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, malah disia-siakan. Nah, ini tidak memenuhi hak anak itu dan juga memenuhi atau bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Disia-siakan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala wa laysa lil mauludi lahu an tudharra bi waladihi walidatahu fayamna'aha an turdi'ahu diraran laha ila ghairiha. Juga terhadap ayah, ya. Tidak boleh bagi sang ayah, yakni ayah si bayi, mendatangkan madharrah, bahaya terhadap sang ibu bayi tersebut melalui si bayi. Artinya bagaimana? Yaitu dengan menghalanginya dari menyusui si bayi dalam rangka mendatangkan bahaya kepada si ibu dan cara-cara yang selainnya, ya. Sang ayah ingin agar ibunya ini, ya, habis melahirkan langsung berkarir, ya. Tidak boleh meninggalkan karirnya. Akhirnya sang bayi tidak mendapatkan ASI. Padahal si ibu bisa menyusuinya. Ternyata si bayi tidak mendapatkan ASI. Yang didapat hanyalah susu formula, ya. Ini bayi anak manusia apa anak pabrik, ya. Nah, bagaimana sang orang tua, yakni si ibu, tidak mau menyusui anaknya dalam keadaan dia bisa menyusui anaknya, tidak ada halangan, baik itu kesehatan, ya, dan juga kualitas dari ASINya pun juga tidak ada masalah. Tapi karena tadi, ya, karena apa? Karena dorongan-dorongan tadi mendorong dia untuk tidak menyusui bayinya. Akhirnya susu formula sebagai gantinya. Kedekatan sang ibu dengan sang anak tidak tercapai, ya. Si anak pun juga tidak merasa dekat dengan orang tuanya. Sehingga apa yang dikatakan oleh orang tuanya, ya, ketika orang tua menasihati anaknya, sang anak sudah ogah-ogahan, sudah mau mendengarkannya. Karena ini tadi, sejak kecil sang anak tidak dirawat oleh ibunya. Nah, si ibu pun juga muncul tidak ada kedekatan dengan anaknya. Anaknya mau melakukan apa, apakah sesuatu yang membahayakan terhadap imannya, terhadap agamanya, ataukah tidak, si ibu cuek. Sang ayah pun juga cuek. Yang penting bagaimana hidupnya enak, terpenuhi dunianya. Jadi tak ubahnya sang ayah hanya penyedia fasilitas, pencari uang, mesin pencari uang. Kadang-kadang si ibu pun juga tidak kalah dengan si ayah. Si ibu juga merasa mampu karena dia juga keluaran dari fakultas, dia juga punya titel, dia juga sebagai seorang sarjana yang mampu bergelut dengan karir, bersaing dengan para lelaki. Akhirnya si ibu pun juga keluar melampaui pagar rumahnya. Si anak, ya, sendiri di rumah dengan pembantunya. Sehingga jadilah anak ini anak pembantu, dididik oleh sang pembantu yang notabene banyak pembantu-pembantu atau asisten rumah tangga itu yang tidak berpendidikan. Akhirnya sang anak dididik dengan pembantu, dengan didikan-didikan yang sesuai dengan kemampuan pembantu. Syukur-syukur kalau dia dapat pembantu yang solihah, ya, baik itu dari sisi kemampuan agamanya bagus, akhlaknya bagus,
Walhamdulillah. Kalau dia dapat pembantu, ya, tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak, bahkan juga senantiasa lalai terhadap agamanya, atau seakan-akan dia tidak memiliki agama, jadi apa anak kita? Apa yang nanti akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Allah Azza wa Jalla ingin pertanggungjawaban kita sebagai orang tuanya terhadap sang anak tadi. Sehingga jangan menyalahkan sang anak ketika beranjak remaja, ketika beranjak dewasa, ia menjadi anak-anak yang brutal, anak-anak yang nakal, tidak betah di rumah. Nah, senang bergaul di luar rumahnya. Karena memang anak sudah tercetak demikian, dan itu adalah akibat dari ulah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, bersih, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Nasrani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi dan Majusi. Sehingga warna anak ini akibat dari ulah kita. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga pengaruh menyusui sang anak ini sangat besar. Banyak maslahah dan manfaat yang didapatkan bagi sang ibu, terlebih lagi juga bagi sang bayi atau sang anak. Dan ini adalah hak anak terhadap atas kita. Kewajiban kita terhadap anak ini adalah ini, menyusuinya dengan benar. Sampai kapan? Dijelaskan dalam ayat tadi, 2 tahun penuh. Ya. 2 tahun penuh. Yani artinya 2 tahun penuh, ASI itu menjadi apa? Menjadi makanan utama bagi sang bayi. Nah, adapun lebih dari 2 tahun, dia hanya sebatas makanan-makanan yang bukan makanan pokok bayi. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi Tuhfatil Maudud, mustanbitan al-ahkama minal ayah, faqala fadallatil ayatu ala iddatil ahkam. Berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, ya, mengatakan dalam rangka mengambil kesimpulan hukum istinbat dari ayat ini, dari ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-233 tentang penyusuan bayi, ya, yang diatur oleh Allah dalam Al-Quran tadi. Beliau menyatakan ayat di atas, yakni ayat ini menunjukkan pada sekian hukum. Ahaduha, yang pertama, anna tamamar radha haulani wa dzalika haqqun lil walad idza ihtaja ilaih wa lam yastaghni anhu wa akkadahuma bikamilaini li alla yuhmala al-lafdhu ala haulin akthar wa akthar. Bahwa jangka waktu menyusui yang sempurna adalah 2 tahun. Jangka waktu ini adalah hak bayi jika membutuhkannya dan tidak lepas darinya. Hak bayi susui 2 tahun, ya. Jangka waktu ini ditegaskan dengan kata apa? Kamilaini, 2 tahun sempurna. Nah, barakallahu fikum, 2 tahun sempurna. Li'alla yuhmalal lafdhu ala haulin wa akthar. Agar kata tersebut tidak mengandung kemungkinan
1 tahun atau lebih. Ya, ini kata kamila ini sebagai penegasan 2 tahun ya pas. 2 tahun sempurna. Tidak kurang ya dan tidak lebih. Ini hak bayi tersebut atau hak anak tersebut 2 tahun. Yang kedua, annal abawaini idza arada fitamahu qabla dzalika bitardihima wa tushawirahuma ma'a adami madarrati tifli falahuma dzalik. Kedua, orang tua, yakni kedua orang tua apabila ingin menyapih, ingin disapi, ingin dihentikan sang bayi dari menyusui ya, sebelum 2 tahun, ingin disapi sebelum 2 tahun dengan berdasar kerelaan dan musyawarah mereka berdua. Ya, musyawarah dulu. Bahaya nggak kalau diputus ASI-nya? Kalau ada pertanyaan kenapa diputus, mungkin ya, mungkin sang ibu sudah hamil lagi. Ya. Kalau sudah hamil lagi, ini rawan. Menurut pernyataan banyak pasien ataukah mungkin bidan, pengaruh bayi menyusu ya itu bisa mengakibatkan kontraksi rahim. Sehingga ketika bayinya yang belum 2 tahun menyusu atau belum genap 2 tahun itu masih menyusu dalam keadaan sang ibu masih hamil, ya, kabarnya apa? Bisa mempengaruhi kontraksi rahim yang itu mengakibatkan keguguran ya, janin yang ada di dalam rahim sang ibu ketika itu. Tapi juga terkadang sang bayi sudah tidak mau lagi. Karena apa? Berubah rasanya. Ya. Sudah tidak mau lagi. Maka tentunya di sini apa? Yang perlu diperhatikan ada musyawarah dari kedua belah pihak. Sang ayah dan sang ibu, apakah akan bermudarat ya bagi si bayi ya ataukah tidak. Jika itu mengandung mudarat bagi si bayi atau mungkin ibunya, maka lebih baik dihentikan, diganti dengan yang lain atau disusukan kepada ibu susu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini 2 hal ini diantara kandungan dari ayat Al-Baqarah tentang aturan menyusui bagi sang bayi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan melanjutkan poin-poin yang berikutnya. Istimbat yang berikutnya dan juga faidah-faidah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam pertemuan yang lain. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.